saya menjelaskan tentang 4 hal yang kita perlu lepaskan dalam doa yang berkuasa. Nah, saya akan bagian pada hari ini yaitu tentang darah Yesus yang ada di atas hidup kita. Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan baca dengan diri bersama-sama yang genap. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Yang ketujuh, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang dilimpahkan Dia kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amen. Jadi ketika itu dalam Dia kita beri penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, setelah saya akan berbicara tentang kuasa daripada darah Yesus. Dan darah Yesus yang menaungi kita, yang ada di atas kita. Saya mendengar satu cerita dari pendeta Rehan Bonke waktu dia sebelum masuk ke Afrika. Waktu dia mau kemana dia harus pergi pelayanan, dia mendapat satu penglihatan. Dia melihat, waktu itu dia melihat ada darah Yesus yang membasuh Afrika. Waktu dia mendapat satu penglihatan tentang garis membasuh Afrika, dia tahu bahwa Tuhan sedang suruh untuk pergi ke Afrika. Akhirnya dan Bonke memutuskan untuk pergi ke Afrika untuk melayani di sana. Jadi seperti pernyataan Paulus waktu di Kapadokia, ada orang-orang yang panggil supaya Paulus datang di Kapadokia. Kemudian Bonke melayani di Afrika dan betul-betul terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Dia membuat satu kepaman rohani yang dihadiri oleh ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang yang bertobat dan datang kepada Yesus Kristus. Itu darah Yesus, itu darah yang bisa membawa kepada pemulihan. Di negeri kita sekarang lagi banyak kesulitan. Kemarin saya dengar, saya lihat di YouTube, bukan YouTube, ada orang kirim banyak sekali tentang apa peristiwa yang terjadi di gempa bumi di Flores, ya, GT, Flores. Ada banyak kesulitan di negeri kita. Jadi kita perlu taruh darah Yesus atas Indonesia. Besok kita kemerdekaan kita akan berdoa untuk bangsa dan negeri kita. Itu ada kuasa yang terkandung di dalam darah Yesus. Tapi darah Yesus itu bukan satu zat yang mati. Tapi dia bukan darah yang fana. Tapi dia adalah darah yang hidup dan dia adalah darah perjanjian. Maksudnya darah Yesus adalah darah perjanjian. Darah Yesus yang memberi kita hak di dalam perjanjian. Nah, di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-8 dikatakan, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terus dalam kitab Efesus 1 kitab Efesus ini banyak sekali perkataan yang ditulis tentang pernyataan di dalam Dia. Dikatakan situ dalam Dia kita boleh penebusan oleh darah Yesus. Efesus 1 ayat 3 sampai 8 dikatakan di dalam Dia kita boleh penebusan, di dalam Dia kita ditentukan, di dalam Dia kita menerima bagian. Nah, itu berkat rohani yang disuruh. So, di dalam kitab Efesus banyak sekali perkataan yang ditulis tentang perkataan di dalam Dia, atau di dalam Dia, atau in Him, atau with Him. Itu banyak sekali di dalam kitab Efesus. So, dalam pernyataan di dalam Dia itu satu pernyataan yang sangat penting. Lalu kitab Efesus ini adalah banyak banyak sekali itu tentang in Him. Efesus ini kitab yang ditulis yang berbicara kalau inti dalam kitab Efesus ada tentang posisi atau status kita di dalam Kristus. Jadi pernyataan di dalam Dia itu adalah menunjukkan tentang status kita sebagai orang-orang percaya. Jadi pernyataan di dalam Dia itu menunjukkan atau menegaskan bahwa kita ini tidak lagi ada di dalam kita tidak lagi di dalam atau di bawah
garis keturunan Adam. Yang Adam yang telah jatuh dosa atau yang berada di bawah hukuman, tetapi kita sekarang berada di dalam Dia. Kita ditebus dan berada di dalam Dia, dan kita di dalam Kristus, kita hidup di dalam satu perjanjian yang baru. Jadi darah Yesus itulah menebus kita. Darah Yesus memberi hak yang sah untuk kita hidup atau mengalami perjanjian yang ada di dalam darah Yesus. Setelah kalau kita melihat pada darah Yesus, jadi darah Yesus itu bukan sekedar metafora atau sesuatu yang menggambarkan tentang pernyataan dari kasih Allah yang besar, atau bukan juga satu poetis atau filosofi, bukan juga satu perasaan, tapi darah Yesus itu adalah satu, kalau saya bilang adalah satu transaksi yang sah atau legal di surga. Jadi kalau saya bilang darah Yesus itu adalah legal currency di surga. Jadi darah Yesus itu sangat berkuasa. Tidak ada kuasa atau kekuatan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan yang bisa mengatasi atau menandingi darah Yesus. Juga ada kuasa dalam darah Yesus. Nah, hasil daripada hasil atau kuasa dari darah Yesus ini hanya akan kelihatan saat kita apply, saat kita menggunakannya. Nah, saya akan share ada 6 hal yang dikerjakan oleh darah Yesus ini. Saya akan sampaikan dengan singkat, dengan jelas, janji nggak lebih dari 45 menit. Jadi, ada 6 hal fungsi daripada darah Yesus. Jadi saya sebutnya adalah the six legal function of the blood of Jesus. So yang pertama, darah Yesus yang pertama, fungsi daripada darah Yesus yang pertama, darah Yesus itu memberi kepada kita pengampunan dosa. Jadi the blood forgive your sin. Jadi darah Yesus memberi kita pengampunan. Kolose 1 ayat 14, saya coba membuat saudara pelan-pelan, tapi dengan jelas untuk kita bisa mengerti tentang fakta perjanjian yang ada dalam darah Yesus ini. Kolose 1 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama 2, 3. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kita di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sebab melalui penebusan darah Kristus, kita mendapatkan pengampunan. Di darah Yesus itu mengampuni dosa kita. Perkataan pengampunan dalam bahasa asing berkata aphesis. Aphesis ini artinya remission, to send away, atau to dismiss, atau to discharge. Itu perkataan aphesis. Jadi diampuni, disikirkan atau dilenyapkan atau dikeluarkan. Itu perkataan mengampuni. Jadi kita diampuni itu berarti kita dibebaskan dari segala dosa, dari segala akibat dosa, dan juga dari segala tuntutan atas dosa. Itu perkataan diampuni. Jadi forgiveness means saya untuk bisa kita cepat mengerti. Jadi pengampunan itu berarti membatalkan semua tuntutan hukum atas dosa. Jadi forgiveness means to dismiss. It is a legal charge again. Itu perkataan forgiveness. Jadi pengampunan itu adalah membatalkan semua tuntutan atau hukuman atas dosa. Jadi setiap kita percaya Yesus, kita boleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi segala dosa kita diampuni, akibat daripada dosa itu diselesaikan, tuntutan atas dosa itu dibatalkan. Jadi setiap kita percaya Yesus mendapatkan satu pengampunan, dan pengampunan dijelaskan dalam Yesaya pasal 53. Coba kita lihat Yesaya 53 ayat yang kelima. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, darah Yesus dicurahkan dan untuk menebus atau untuk mengampuni dosa kita. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Kita baca bersama 2, 3. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jarak datang keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh beliau-beliau kita menjadi sembuh. Dan Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nah, sebab Yesus disalibkan untuk mengampuni dan menanggung segala dosa kita. Jadi waktu Yesus di atas kayu salib, Dia diremukkan, Dia
dia dihancurkan, itu semua karena apa? Kejahatan dan kesalahan kita. Karena itu setiap kita yang percaya kepada Yesus, semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita itu sudah dipikul Yesus waktu dia ada di atas kayu salib. Jadi karena itu kita yang percaya di Yesus, kita bukan lagi orang yang memikul dosa atau menanggung dosa dan tuntutan dosa, kita telah dibebaskan dari segala dosa. Jadi setiap kita yang percaya Yesus, kita bukan lagi orang yang berdosa. Jadi segala dosa itu sudah dipikul, sudah ditanggung Yesus waktu di atas kayu salib. Jadi di atas kayu salib, dosa kita diselesaikan. Nah itu kita yang percaya kepada Yesus, kita bukan lagi orang yang berdosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, di sana lebih lagi dijelaskan. 1 Yohanes 1 ayat 7. Jadi kita bukan lagi orang yang berdosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, kita disucikan dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita boleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi di sini mengatakan menyucikan dari segala dosa. Perkataan menyucikan dalam bahasa aslinya cuma kata katariso. Perkataan katariso. Katariso ini adalah perkataan yang memiliki arti yaitu removal. Removal. Ini perkataan yang dipakai dalam medis itu untuk membersihkan setiap bekas-bekas infeksi. Jadi semua yang menyebabkan infeksi, jadi bukan hanya lukanya, tapi semua yang menyebabkan infeksi itu dibersihkan. Jadi itu perkataan yang dipakai untuk menyucikan. Jadi removal, yaitu melenyapkan semua bekas yang membuat seseorang itu infeksi. Jadi orang-orang percaya, yang percaya kepada Yesus dikatakan kita disucikan dari segala dosa. Jadi orang percaya tidak lagi membawa bekas atau luka, tidak ada lagi pengaruh dari dosa atau kuasa dosa, tidak lagi menanggung akibat dari dosa, dan juga tidak ada lagi kesalahan atau rasa malu yang disebabkan oleh dosa, dan juga yang saya sebut dengan spiritual contamination. Jadi kontaminasi rohani itu semua sudah dibersihkan. Jadi darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Jadi segala dosa kita sudah disucikan. Tidak ada lagi bekas atau infeksi dari akibat atau pengaruh atau tuntutan dari dosa. Itu semuanya sudah disucikan. Jadi darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Jadi setiap orang percaya tidak ada lagi bekas atau akibat dari dosa Adam. Jadi kita semua manusia itu berdosa karena apa? Ada. Itu semuanya sudah disucikan. Nggak ada lagi bekas dari dosa Adam dan juga dari dosa yang kita lakukan. Jadi seseorang yang telah diampuni itu bukan lagi orang yang berdosa, tetapi kita yang kudus, suci di hadapan Tuhan. Lo katakan kudus. Jadi setiap kita yang diampuni, kita ini suci dari kita disucikan dari segala dosa. Jadi kita suci. Karena itu dalam Yesaya 1 ayat 18, pengampunan itu dijelaskan dengan perkataan begini: sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jadi waktu kita percaya Yesus, dosa kita diampuni, kita disucikan. Jadi kita bukan lagi orang yang kotor, bukan orang yang najis, tapi kita orang yang sudah disucikan. Jadi kita yang telah ditebus, kita menjadi manusia baru yang suci, yang benar di hadapan Tuhan. Dari dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 24, coba kita lihat. Dikatakan kita ini punya, kita sebagai manusia baru, kita ini ditempatkan dalam kekudusan yang sesungguhnya. Efesus pasal 4 ayat 24. Kita baca bersama-sama. 24 ya. 2, 3. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saya di sini manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang apa? Sesungguhnya. Jadi setiap kita orang percaya Yesus, dosa kita sudah diampuni. Kita menjadi manusia baru dan dikatakan ditempatkan kudus dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jadi setiap kita percaya Yesus, kita suci dari dosa. Lo katakan bersama-sama, I am not dirty, I am not najis, I am not soil, bukan orang kotor, bukan orang yang najis. Jadi
Dan setiap kita percaya Yesus, kita sudah disucikan. Ya. Jadi kita ini kudus dan benar di hadapan Tuhan. Jadi karena itu kalau saudara perlu melihat diri saudara seperti apa yang Tuhan lihat tentang saudara. Jangan lihat diri saudara menurut perspektif saudara. Kalau saya lihat diri saya menurut perspektif saya tidak layak. Saya nggak suci, saya nggak kudus, saya orang berdosa. Tapi saya melihat dengan perspektif Tuhan, dengan kacamata Tuhan, dengan apa yang firman Allah katakan. Firman Allah katakan, saya ditempatkan dalam kekudusan yang sesungguhnya. Yes. Jadi setiap kita yang percaya Yesus, kita ini suci dan kita ini kudus. Yang pertama, darah Yesus, yang kedua darah Yesus itu mengampuni segala dosa kita. Yang kedua, yang dikerjakan oleh darah Yesus itu adalah membenarkan kita. Jadi the blood work your justification. Yang dikerjakan oleh darah Yesus itu adalah membenarkan kita. Jadi darah Yesus bukan hanya mengampuni dan menyucikan dosa, kita, tetapi darah Yesus itu membenarkan kita di hadapan Allah. Jadi kita menempatkan benar di hadapan Allah. Coba kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-9. Darah Yesus membenarkan kita. Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Sehingga kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Jadi darah Yesus itu membenarkan kita. Perkataan membenarkan dalam bahasanya kata dikayu. Dikayu ini artinya to declare legally righteous, to render a verdict of not guilty, atau to pronounce legal standing that cannot be jadi dinyatakan benar secara hukum, diputuskan tidak bersalah, atau menyatakan kedudukan hukum yang tidak dapat ditinjau ulang. Jadi setiap kita yang percaya Yesus, kita dibenarkan. Jadi dinyatakan benar, diputuskan benar. Jadi setiap orang yang percaya Yesus, kita ini telah dibenarkan. Jadi kita bukan sedang dibenarkan atau dalam proses pembenaran menurut performa kita atau perbuatan kita, tapi kita telah dibenarkan. Jadi bukan future, tapi dikatakan apa? Pas. Kita sudah dibenarkan. Jadi banyak kita yang sering kali melihat diri kita itu kita masih menuju dalam menjadi orang benar. Soalnya kita telah dibenarkan. Jadi di darah Yesus telah membenarkan. Seluruh kebenaran kita itu bukan karena apa yang kita lakukan, tapi kebenaran kita itu adalah anugerah atau kasih karunia. Coba kita lihat Roma 3 ayat 24. Setiap orang percaya Yesus, kita dibenarkan. Kita benar di hadapan Allah. Dan kebenaran kita itu adalah anugerah yang kita terima melalui iman kepada Yesus, bukan performa atau perbuatan kita. Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Bukan karena performa kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa? Grace, karena anugerah, karena kasih karunia, karena pemberian. Jadi waktu kita percaya Yesus, saudaraku, kita diberikan anugerah kebenaran. Apa yang disebut dengan anugerah kebenaran? Anugerah kebenaran itu adalah kebenaran Kristus, kebenaran Allah yang diberikan, yang diimpartasikan ke dalam diri kita. Coba kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Jadi kebenaran yang kita terima itu adalah kasih karunia. Kebenaran Kristus yang diimpartasikan, yang diperhitungkan ke dalam diri kita. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Coba kita lihat. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Saya salah. 2 Korintus 5 17. Yang dikatakan dia yang tidak berdosa jadikan dosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita dibenarkan. 1 Korintus itu 21. Terima kasih. Ya 21 saya. Ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kebenaran kita itu anugerah. Apa yang dimaksud kebenaran anugerah? Jadi kebenaran Kristus itu yang ditaruh, yang diimpartasikan di dalam diri kita. Jadi dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, kita yang berdosa dijadikan benar. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib itu ada namanya divine exchange. Jadi kita orang berdosa itu dipaku di atas kayu salib. Dan kebenaran Kristus itu yang dimasukkan ke dalam diri kita. Jadi
kebenaran Kristus itu adalah kebenaran kita. Jadi setiap kita orang percaya, kita ini adalah orang benar. Jadi waktu sudah percaya Yesus, kita ditebus dan kita dibenar. Kita jadikan benar di hadapan Allah. Nah, kebenaran kita adalah anugerah, pemberian, bukan karena performa, bukan apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Yesus lakukan. Jadi kebenaran Kristus itu yang diberikan kepada kita. Jadi setiap kita yang percaya Yesus, kita ini adalah kebenaran Kristus. Kita ini adalah the righteous of God. Kita adalah kebenaran Allah, kebenaran Kristus. Karena itu setiap kita yang percaya Yesus, saudaraku, Tuhan melihat kita itu Tuhan melihat kita seperti Tuhan melihat Yesus. Kenapa? Kebenaran Kristus yang ada di dalam diri kita. Dan itu waktu Yesus dibaptis, Tuhan dan dia keluar dari baptisan dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita mendapat kebenaran Allah. Karena itu Tuhan melihat kita seperti Tuhan melihat Yesus. Kita menjadi anak yang berkenan di hadapannya. Jadi setiap kita yang percaya Yesus, kita telah dibenarkan. Jadi karena kita telah dibenarkan, saudara, karena itu kita kalau kita tahu bahwa kita telah dibenarkan, kita nggak akan menghampiri Tuhan itu dengan ketakutan atau keraguan. Tapi kita akan dengan keberanian datang kepada Tuhan sebagai seorang anak yang dikasihi. Ya. Jadi darah Yesus itu membenarkan. Jadi setiap kita orang percaya Yesus, dosa kita sudah diampuni dan kita mengenakan kebenaran Kristus dalam kita. Jadi kebenaran Kristus ada di dalam kita. Kita ini the righteous of God. Kita ada kebenaran Allah, kebenaran Kristus ada dalam kita. Yang ketiga, darah Yesus itu membuka jalan masuk atau memberikan akses kepada Tuhan. Coba Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. The blood establish your access. Jadi darah Yesus itu memberi kita pintu masuk atau jalan masuk kepada Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Dapat jaga histori sama Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 21, dan kita punya seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh kerana hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi melalui darah Yesus kita akan punya keberanian dapat masuk ke tempat kudus, termasuk menghadap Tuhan. Karena itu kita bisa datang kepada Tuhan dengan keberanian. Jadi darah Yesus itu membuka jalan atau membuka pintu masuk untuk kita bisa menghadap Tuhan atau bertemu dengan Tuhan. Setelah waktu manusia jatuh ke dalam dosa, jalan kepada Allah itu tertutup. Ya. Manusia nggak bisa datang mendekat kepada Allah. Karena kalau di dalam perjanjian lama itu digambarkan itu melalui tabernakel. Kalau sudah pernah mendengar tentang tabernakel. Tabernakel itu ada 3 bagian. Yang pertama halaman, yang kedua ruangan suci, dan yang ketiga adalah ruangan maha suci. Halaman itu semua orang ada di sana. Tapi untuk ruangan suci itu hanya para pelayan atau para imam. Yang ruangan suci itu hanya untuk imam besar. Imam besar yang hanya bisa datang itu 1 tahun sekali, yang harus dalam keadaan layak. Nah, di sini saudara bisa melihat bahwa jalan kepada Tuhan itu tertutup. Jadi orang bisa menghadap Tuhan ini dikatakan hanya 1 orang, imam besar, itu pun harus 1 tahun sekali. Dan harus dalam keadaan yang layak. Kalau nggak layak, dia akan mati. Dan itu biasanya kalau imam besar masuk 1 tahun sekali menghadap Tuhan, itu mereka membuat satu penebusan korban binatang yang menguduskan kelayakan dia. Nah, kalau dia datang dalam keadaan nggak layak, itu dia akan mati. Karena itu biasanya imam yang masuk itu ditaruh di pergelangan kakinya itu ada tali. Jadi kalau dia mati itu ditarik keluar. Jadi ini ada satu gambar, satu lukisan bahwa jalan kepada Tuhan itu tertutup. Ya. Nah, tetapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu tirai bait Allah, yaitu yang memisahkan antara ruangan suci dengan ruangan maha suci, itu terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Coba kita lihat dalam Matius pasal 27. Matius pasal 27
Kalau kita baca beberapa ayat di teks bahasa Indonesia, seperti ayat yang ke 51 atau dari 46 sampai dengan ayat yang ke 51. Saya baca ayat 4, dari 45 sampai 51. Ini cerita supaya bisa mengerti. Ayat 45. Matius pasal yang ke 27 ayat 45 sampai 51. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 waktu Yesus disalibkan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga kara, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. 49. Tetapi orang-orang yang berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. 51. Kembali bersama 2, 3. Lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Mas lihat, pada waktu Yesus mati dikatakan tidak bait suci terbelah, dikatakan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Sering ini bukan ini satu gambar yang jelas. Jadi dari atas ke bawah. Jadi Tuhan yang apa? Merobek. Jadi bukan inisiatif manusia, tapi ini inisiatif Tuhan. Jadi tidak baik Allah terbelah menjadi dua. Jadi jalan kepada Allah itu juga sudah terbuka. Karena itu dalam Ibrani pasal 10 dikatakan melalui darah Yesus kita sekarang beroleh jalan masuk kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang berinisiatif untuk mendapatkan kita, untuk bertemu dengan kita. Jadi melalui darah Yesus, setiap kita orang percaya, kita punya akses untuk kita bisa bertemu kepada Tuhan. Yeah. Nah, di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16, coba kita lihat ayat 1 ya. Jadi kita orang percaya, saudara, kita punya akses. Karena kita bisa datang kepada Allah dengan keberanian. Coba Ibrani pasal 4 ayat 16. Saya coba dengan cepat. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Kita baca bersama 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengambil takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu ini. Karena kita datang kepada Allah dengan keberanian. Keberanian ini berkata yang dipakai adalah parousia. Parousia ini artinya adalah unrestricted access, atau the right to speak openly without fear of rejection. Itu perkataan parousia. Jadi akses yang terbuka lebar. Jadi pintu yang terbuka lebar. Atau dengan kata kita bisa bertemu dengan Tuhan, menyampaikan sesuatu dengan tidak takut untuk ditolak. Jadi itu akses yang dibuka. Karena itu dikatakan, marilah kita datang menghadap takhta kasih karunia, bukan takhta hukuman, bukan takhta pengadilan, tapi takhta kasih karunia. Jadi kita bisa datang dengan leluasa, dengan keberanian, tidak takut untuk ditolak. Karena kita berkenan dan kita layak di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa datang kepada Allah bukan sebagai orang berdosa yang tidak layak, tapi sebagai anak Allah yang penuh keyakinan. Kita akan beroleh rahmat, kasih karunia, dikatakan pertolongan pada waktunya. Sebab darah Yesus yang ketiga itu membuka pintu akses. Coba katakan akses. Jadi pintu terbuka lebar untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Yang keempat, the blood establish your right for healing. Jadi darah Yesus itu meneguhkan atau memberikan kita hak untuk kita disembuhkan. Yesaya pasal 53, coba kita lihat. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan 5. Darah Yesus itu menebus sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Kita lihat Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Baca kaji saudara. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini waktu keadaan Yesus waktu mati di kayu salib. Itu rusak semua mukanya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lain ditanggungnya, kesengsaraan kita ini dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran dan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya
kita menjadi sembuh. Jadi darah Yesus yang keempat itu memberikan kepada kita hak untuk disembuhkan. Saudaraku, Yesus waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia menanggung sakit penyakit kita. Dikatakan dia diremukkan. Saudara, mukanya dikatakan udah nggak menarik lagi. Ya, mukanya udah sangat buruk, udah nggak kelihatan. Mukanya semua memar, penuh dengan darah. Punggungnya penuh dengan lebam. Dia nggak menarik, hancur dikatakan. Tubuhnya hancur, tubuhnya remuk. Tulangnya dikatakan juga lambungnya ditombak. Jadi keadaan Yesus itu sangat mengerikan. Dikatakan Yesus menanggung penderitaan secara fisik. Supaya apa? Kesembuhan itu dikreditkan ke dalam kehidupan kita. Jadi Yesus menanggung sakit penyakit kita supaya kita disembuhkan. Jadi dikatakan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Jadi kalau sebenarnya perkataan yang dipakai, perkataan penyakit itu perkataan yang dipakai adalah sicknesses atau disease. Nah, perkataan sengsara itu adalah kata kalau dalam bahasanya mako itu artinya kesakitan. Jadi Yesus waktu di atas kayu salib dia menanggung kesakitan, dia menanggung penderitaan dan sakit penyakit yang ditanggung di atas kayu salib. Dan itu setiap kita yang percaya kepada Yesus, sakit penyakit kita sudah dipikul oleh Yesus. Karena kita tidak perlu lagi menanggung sakit penyakit kita. Karena itu kalau saya lihat dalam Yesaya pasal 53 itu dikatakan memakai perkataan yang dipakai itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Karena Yesaya itu menubuatkan apa yang akan terjadi waktu Yesus. Nah, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 coba saya lihat. Perkataan yang dipakai bukan akan tapi pas, telah. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Kita baca bersama-sama. Dua, tiga. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya apa? Kamu telah. Jadi darah Yesus itu telah menebus segala sakit penyakit kita. Jadi darah Yesus itu sudah membayar sakit penyakit kita. Karena itu setiap kita yang percaya Yesus, kita telah ditebus dari sakit penyakit. Karena itu kita sakit penyakit kita sudah diselesaikan. Jadi kesembuhan itu ada di dalam covenant. Jadi di dalam perjanjian. Jadi itu sudah diselesaikan oleh darah Yesus. Karena itu kita orang percaya kita nggak perlu memohon kesembuhan. Tapi yang kita lakukan adalah mengambil kesembuhan. Jadi kita nggak mengemis kesembuhan. Yesus sudah selesaikan. Kesembuhan itu sudah dikreditkan ke dalam diri kita. Di dalam manusia roh kita itu sudah dikreditkan di sana. Jadi kita nggak perlu memohon kesembuhan, tapi kita perlu lakukan adalah mengambilnya. Dan itu kalau kita sakit, saudaraku, kalau saya bukan mengajak saudara untuk menyangkali realita, iman itu bukan menyangkali fakta. Tapi kita tahu itu fakta di adalah kelihatan. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah kita set satu fakta yang lebih tinggi, satu kalau dilihat covenant fact yang lebih tinggi untuk mengatasi. Jadi kita perlu tempatkan, kan itu saya pernah sharing awal bulan yang lalu, kita perlu tempatkan revelation knowledge itu mengatasi sense knowledge kita. Yeah. Kalau sense knowledge kita melihat simptom sakit penyakit, sense knowledge kita. Kita bukan menyangkali fakta. Ya saya sakit, mungkin ada, katakanlah ada tumor atau ada kanker dalam tubuh saya. Fakta memang ada. Itu sense knowledge kita dalam tubuh kita. Tapi kita bukan menyangkali fakta. Saya sakit, saya ada tumor, saya ada kanker. Tapi saya menempatkan revelation atas sense knowledge saya. Kebenaran Allah berkata bahwa oleh bilur Yesus saya telah sembuh. Jadi firman Allah itu kebenaran yang sejati. Fakta belum tentu kebenaran. Jadi kebenaran adalah kebenaran yang sejati. Karena itu saya tempatkan revelation knowledge di atas sense knowledge saya. Saya tahu sakit, tapi saya bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Karena itu yang kita perlu lakukan, kita bukan mengemis kesembuhan, meminta kesembuhan, tapi kita mengambil kesembuhan. Terima kasih Tuhan karena darah Yesus telah menebus saya dari segala bentuk sakit penyakit dan oleh bilur-bilur saya telah disembuhkan. Saya itu mengambil, saya menerima kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saya menolak segala bentuk sakit penyakit dalam tubuh saya, akan saya mencabut sampai ke akar-akarnya. Karena firman Tuhan berkata, setiap tanaman yang ditanam oleh Bapa di surga dicabut sampai ke akarnya. Tumor, kanker dalam bentuk apapun sampai ke akarnya saya cabut dalam nama Yesus dan saya lepaskan kuasa kesembuhan kembali dalam tubuh saya. Dan
Apa setiap hari yang kita lakukan? Terima kasih untuk kesembuhan. Mungkin saya oleh kamu masih sakit, tapi kita declare kesembuhan yang sudah dikerjakan melalui karya Kristus yang ada di atas Kalvari. Jadi, darah Yesus itu set kesembuhan, menebus kita dari sakit penyakit, dan menebaskan hak untuk kita disembuhkan. Jadi kesembuhan itu adalah milik kita, adalah hak kita. Karena dalam kitab Markus dikatakan bahwa kesembuhan itu ada deliberate. Jadi roti itu adalah untuk anak-anak, kesembuhan itu untuk anak-anak. Jadi setiap kita orang percaya, kita punya hak untuk kita sehat, untuk kita sembuh. Amin. Jadi yang kelima, bisa ya? Saya coba 10 menit lagi, cepat. Yang kelima, the blood cancel demonic contract. Jadi yang dikerjakan dari Yesus, dia bisa membatalkan kontrak dengan roh jahat atau dengan setan. Coba kita lihat Kolose pasal 2 ayat 14. Kita dengan cepat saja. Kolose 2 ayat 14. 2, 3. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan itu mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada dosa. Dikatakan apa? Menghapuskan surat hutang. Nah, saudara, perkataan menghapuskan surat hutang mungkin bisa ditampilkan ya. Ini saya ngambil dari bahasa aslinya, mengatakan telegraphos tois dogmasi. Jadi handwritten legal dokumen, satu dokumen yang legal, satu kontrak atau IOU. Jadi satu hutang yang wajib yang harus dibayar. Jadi itu dikatakan surat hutang itu dikatakan itu sudah diselesaikan, sudah dipaku di atas kayu salib. Jadi darah Yesus itu bisa membatalkan kontrak perjanjian dengan roh jahat. Jadi setiap bukti yang sah atau setiap bentuk ikatan kontrak rohani yang diklaim oleh roh jahat itu bisa dihapus, bisa diselesaikan atau dipaku di atas kayu salib. Mungkin saya memberikan sedikit. Jadi darah Yesus itu menghapus surat hutang atau surat kontrak dengan setan. Mungkin ada saudara mungkin ada orang percaya yang sudah dilahirkan baru, tapi masih mengalami akibat daripada kontrak dengan setan. Atau ada masih banyak yang terikat. Ini yang disebut dengan generational contract. Jadi kontrak yang dibuat oleh nenek moyang kita atau generasi di atas kita. Kalau sudah lihat itu, mungkin saya berikan satu sedikit. Ada kontrak-kontrak yang dibuat oleh generasi di atas kita. Itu biasanya yang itu masuk atau dilakukan itu melalui seperti penyembahan berhala atau okultisme. Atau juga yang biasa dilakukan adalah ada orang yang biasanya waktu masih kecil atau kita mungkin belum lahir, orang tua kita bernasar atau orang tua kita itu menyerahkan kita kepada berhala atau kepada roh jahat. Kalau orang Chinese ada yang diserahkan banyak anak yang lain diserahkan ke Hapekong ya. Jadi itu tanpa kita masih ignore. Tapi generasi kita itu buat kontrak dengan. Nah, biasanya saudaraku, apa yang terjadi? Biasanya terjadi yang namanya kutuk kita, ada ikatan. Nah, itu biasanya ada yang disebut yang kutuk keturunan, atau ada dan biasanya yang dialami itu ada kita mengalami yang namanya kemiskinan. Jadi kita miskin terus. Sebenarnya penyembahan berhala itu membuat orang miskin. Jadi kita mengalami yang kutuk kemiskinan, atau kadang-kadang sudah ada satu dalam keluarga itu yang terjadi perceraian yang terus menerus. Gak pernah ada papanya cerai, anaknya cerai, cucunya juga. Ini bukan kebetulan, tapi ada yang namanya untuk generasi. Jadi ada banyak seperti kalau sudah lihat kemiskinan, perceraian terus menerus. Terus kemudian ada yang namanya penyakit keturunan. Saya nggak bicara tentang genetik, tapi penyakit keturunan. Jadi dari generasi ke generasi terus
alami penyakit yang sama. Biasanya ada neneknya gila, papanya gila, anaknya gila, cucunya juga gila. So kegilaan itu ada itu kutukan sebenarnya dalam ulangan pasal yang ke-28 ada yang namanya pernah tuh saudara melihat ini juga itu bukan sekedar stres tapi gila itu betul gila. Jadi akhirnya terus juga ada yang orang mengalami kelainan ya gay atau lesbi. Itu saya memang nggak ada orang yang bilang ada orang gay atau lesbi itu karena bisa juga dari punya kelainan fisik. Tapi saya sangat kalau saya melihat dari itu ada juga gay itu karena spirit itu loh. Jadi orang dari gay itu tidak wajar, sesuatu yang tidak wajar. Nah, jadi ini adalah kutuk generasi atau ada orang yang kecanduan. Jadi punya itu semua adalah bentuk. Selain kutuk keturunan yang disebut oleh keturunan ini kan ada perjanjian dengan kuasa kegelapan. Ada penyembahan berhala atau okkultisme atau kita diserahkan atau ada nasyar. Itu kita bisa mengalami yang namanya kutuk generasi. Nah, darah Yesus itu bisa membatalkan. Yeah. Dikatakan dia menghapuskan semua kontrak perjanjian. Itu bisa dihapuskan dengan darah Yesus. Dan juga ini darah Yesus juga bisa menyucikan tempat-tempat yang dikuasai oleh roh jahat. Ada kan tempat-tempat yang dikuasai biasanya ada rumah hantu atau rumah angker atau juga tempat-tempat yang terkutuk seperti perang-perang. Ada satu tempat yang biasanya kalau terjadi kecelakaan selalu terjadi kecelakaan yang sama di tempat yang sama. So darah Yesus bisa membersihkan. Yep. Jadi darah Yesus bisa menghapus kontrak dengan roh jahat atau dengan. Jadi darah Yesus bisa membatalkan. Jadi kan itu kalau kita mengalami yang namanya kutuk generasi, jadi kita bisa gunakan darah Yesus untuk membatalkan. Saya lakukan sebenarnya. Saya pernah merasa waktu saya masuk ke gereja Betani di Surabaya, saya aneh sih, saya nggak bisa menyanyi dengan bebas. Orang nyanyi, lompat, menari, tapi saya sulit. Saya lipat tangan. Saya lihat terus saya kok kalau saya mau nyanyi kok rasanya kok sulit ya, kok sungkan, nggak enak atau apa. Terus saya ini saya sendiri, ini pengalaman saya pribadi itu, pengalaman bukan doktrin, bukan selalu sama. Jadi saya terus apa yang saya lakukan kok ada sesuatu yang mengikat diri saya. Oleh apa ya saya kalau bentuk ikatan setan untuk kutuk generasi dari 7 generasi ke atas sampai kepada 7 generasi ke bawah, saya putuskan, saya patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus baru saya bebaskan, lepaskan. Dan mulai saat itu saya bebas, saya bisa lompat-lompat. Kalau paniku nyanyi lompat-lompat, lagi lari main pujian, wah itu udah luar biasa. Itu saya bisa ngikut, saya bisa lompat-lompat, bisa nari, bisa bebas. Jadi kita bisa apa? Bisa bebas. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin. Waktu saya bertobat dan lahir baru, saya patahkan untuk kemiskinan dalam hidup saya. Saya pernah cerita, waktu saya mengalami kesulitan, saya mulai patahkan untuk kemiskinan atas hidup saya patahkan dalam nama Yesus. Saya tolak dengan kuasa Allah dalam nama Yesus. Darah Yesus basuh, bebaskan saya, dan saya lepaskan berkat seluruh berkat rohani di surga, berkat Abraham turun atas hidup saya. Terus saya lompat saja karena kaya dalam nama Yesus. Itu saya lakukan. Jadi saya bebaskan diri saya dari kutuk. Saya dulu sulit makan. Saya pernah cerita sama saudara saya pernah makannya sampai nasi itu hanya dengan garam sama jelantah. Tahu jelantah? Tahu jelantah? Itu bekas minyak goreng, bekas minyak yang udah hitam gitu. Istri saya itu kalau minyak baru 1 kali goreng buang. Nah, saya itu sampai puluhan kali sampai hitam. Itu tak campur nasi sama garam. Saya makan. Kenapa? Miskin, nggak punya ikan tuh saya makan. Kalau saya bisa makan ada ikan, ada air, wah itu syukur. Lalu saya pernah berontak sama orang tua waktu saya nggak dikasih ikan mujair. Ikan mujair kan ikan paling murah. Soalnya ikan mujair kan itu kan paling murah. Saya miskin. Waktu saya mengalami kemiskinan itu saya tidak berdiam diri. Saya patahkan bentuk kemiskinan, saya tolak dan saya lepaskan berkat. Dan saya saya diberkati. Sekarang saya hidup dalam hidup dan sekarang tidak kekurangan sesuatu apa. Nah saya yang sampai di mana? Oke, ada lagi. Jadi darah Yesus bisa cancel. Jadi
bisa membatalkan kontrak dengan dia. Yang terakhir, yang keenam, sebenarnya masih ada caranya lagi, tapi saya singkat saja. Yang keenam terakhir, the blood establish your authority over the enemy. Jadi darah Yesus itu memberikan kita kuasa untuk mengatasi musuh kita. Dalam Wahyu 12 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dikatakan mereka mengalahkan setan, yaitu dragon itu, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Jadi dengan darah Yesus dan perkataan kesaksian. Sebab darah Yesus itu adalah legal basis, itu dasar hukum atau legal weapon. Jadi darah Yesus itu adalah senjata untuk bisa mengalahkan setan. Saya pernah suatu hari waktu saya ada di Timur, habis kami berdoa puasa untuk menguasai kota Dili waktu itu. Dan waktu itu kami menemukan bahwa yang membuat Dili itu mengalami kekeringan atau orang sampai melakukan satu penyembahan berhala tidak ada lawatan Tuhan, itu karena pasti dikuasai oleh satu roh yang roh najis waktu itu adalah dalam bentuk seorang wanita. Jadi karena orang Dili itu mayoritas dalam mereka menyembah kepada wanita. Jadi waktu kami habis pulang berdoa untuk pemetaan rohani atau menguasai satu kota. Kemudian malamnya saya tidur. Waktu saya tidur, saya diserang sama setan. Waktu saya diserang dengan seperti ada seorang wanita tua yang mukanya itu sangat mengerikan. Itu mau mencekik saya. Jadi saya waktu awal kayak seperti mau saya menyebut itu nggak bisa keluar suara. Belum pernah nggak kali seperti itu. Jadi nggak bisa keluar suara. Jadi saya tahu terus saya dalam nama Yesus, dalam nama itu kayak seperti struggle gitu. Terus kemudian waktu itu saya mengucapkan satu perkataan. Saya berguna gini. Dengan darah Yesus saya pukul mundur kau di dalam nama Yesus. Waktu saya mengenakan darah Yesus itu, seperti ada satu sinar yang memukul muka wanita itu. Jadi terpukul wanita itu dan kemudian apa? Pergi. Jadi saya melihat ada kuasa di dalam darah Yesus. Sebab darah Yesus itu ada senjata. Dan dikatakan mereka mengalahkan dia dengan apa? Darah Yesus. Jadi darah Yesus ada senjata. Kalau kita bisa kalau kita melihat rumah yang angker atau rumah hantu, kita bisa katakan apa? Darah Yesus untuk mengusir setan, untuk mengusir penguasa-penguasa yang ada di dalam satu tempat dalam satu rumah. Jadi ada kuasa di dalam darah. Jadi jika mereka mengalahkan dengan darah domba dan dengan perkataan kesaksian. Perkataan kesaksian ini dikatakan the spoken word, the vocal enforcement of that legal basis. Jadi memperkatakan yang sah secara hukum. Jadi memperkatakan kalau saya memperkatakan perkataan yang ada terkandung di dalam darah perjanjian. Jadi mengatakan dengan tegas akan kuasa perjanjian yang ada dalam darah Yesus. Jadi memperkatakan apa yang terkandung di dalam darah Yesus. Jadi membuka. Dari itu, sebenarnya kita ini ada pendakwa. Setan itu adalah pendakwa. Setan itu mendakwa kita itu bukan seperti asal-asalan atau yang disebut dengan random ya. Wajah sembarang. Tapi setan itu mendakwa kita, itu sebelumnya dia sudah file apa yang kita pernah lakukan. Jadi dia itu file, dia data semuanya. Dan karena itu waktu dia menuduh kita, itu dia berdasarkan apa? Fakta. Jadi nah karena itu kalau setan itu penuduh, pendakwa, saudara gitu. Nah kalau kita nggak punya fakta kebenaran yang lebih tinggi, kita akan apa? Tertuduh dan kita kalah. Karena itu kita perlu kalau kita semua diri kita dulu, kamu itu orang berdosa, Tuhan gak akan dengar doa kamu. Di waktu kita dituduh, kita gunakan kebenaran yang lebih tinggi. Firman Allah berkata, darah Yesus telah menebus saya, telah menyucikan saya, dan saya benar di hadapan Tuhan. Dan waktu sudah mengatakan itu, sudah membuat satu perkataan kesaksian. Sudah berpegang teguh kepada apa yang firman Allah katakan, apa yang ada di dalam yang dikerjakan oleh darah Yesus Kristus. Jadi karena setan dikalahkan dengan darah Yesus dan dengan perkataan kesaksian. Perkataan kesaksian itu adalah pengakuan tentang apa yang darah Yesus sudah kerjakan.
Nah, itu yang mengalahkan setan. Jadi perkataan saya. Jadi 6 hal ini adalah cara kita untuk bisa melepaskan kuasa daripada darah Yesus. Jadi bagaimana caranya kita melepaskan darah Yesus? Sebenarnya yang kita perlu lakukan sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama dengan merubah pengakuan kita. Jadi dengan cepat saja, merubah pengakuan kita. Change your confession. Apa yang maksud dengan kita belajar untuk membuat satu perkataan dari bukan keadaan kita, tapi legal right kita. Jadi yang kita ucapkan seperti itu saja. Saudara sakit, kita bukan memperkatakan sakit penyakit kita, tapi yang kita berkatakan adalah apa yang Yesus telah selesaikan di atas kayu salib. Jadi itu yang kita perlu merubah pengakuan kita. Jadi kalau saudara miskin, kita robah dengan fakta yang lebih tinggi bahwa Yesus jadi miskin supaya aku kaya. Jadi dia telah menebus saya dari segala kutuk, termasuk untuk kemiskinan, sakit penyakit, itu sudah diselesaikan. Jadi kita robah pengakuan kita. Yang kedua adalah kita perlu apply. Kita plead the blood over every area of your life. Jadi kenakan darah Yesus atas setiap area dalam hidup saya. Jadi saya selalu mengadakan ini. Mari saya dalam perjalanan sebelum saya berangkat atau saya jalan, saya kenakan darah Yesus hidup saya. Dari keluarga saya, dari membungkus saya, malaikat Tuhan berkemah hidupnya. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Saya kemarin 2 minggu yang lalu saya pernah cerita. Kemarin kami dari Italia, waktu kami di Venice, kami naik kami ada di highway. Itu kecepatan di sana itu 130, jadi speed limit 130. Dan saya waktu itu setir dengan kecepatan 120 sampai 126, jadi masih di bawah limit 120. Nah tiba-tiba waktu kami menuju ke airport, saya mulai dengan kecepatan 120 sampai 126. Itu tiba-tiba ada mobil yang masuk ke jalan kami. Itu udah istri saya bilang katanya kena. Memang betul-betul dekat dari saya. Rem dengan sahabat spontan. Itu tas-tas yang di belakang mobil itu semua masuk ke bagian saya setir. Jadi ada gantung di tangan saya. Itu karena saya setir semua. Dan saya tahu waktu itu kami mamanya istri saya ikut. Dia berkata, refleksnya hari ini bagus sekali. Tapi saya tahu itu bukan refleks, tapi ada malaikat melindungi saya. Itu betul-betul kami lepas dari malapetaka dan kami selamat. Kita perlu mengenakan darah Yesus. Jadi kita bisa kenakan darah Yesus atas keuangan saya tahu kami curi, pembunuh, pembina. Kita kenakan darah Yesus atas keuangan kita, atas pekerjaan kita, atas keluarga kita, atas anak kita kenakan darah Yesus. Dan yang ketiga yang kita perlu lakukan, kita bisa berbicara dengan menyebut namanya, dengan ikatan dengan demoni kontak. Jadi saudara bisa saudara alami katakanlah terikat dengan sesuatu, jadi dia mulai putuskan dalam nama itu. Untuk ini sebutkan, jadi kita putuskan dengan sebut nama. Jadi kita tidak bisa apply darah Yesus.